Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Video kali ini adalah video ketiga bagian KPK dan FPB, tetapi khusus menyelesaikan ataupun membahas materi soal cerita KPK dan FPB. Selamat belajar dan tetap semangat. Agar kita mudah mengerjakan soal cerita KPK ataupun FPB, kita sebaiknya mengetahui beberapa ciri khusus soal cerita KPK atau FPB. Dengan mengetahui ciri khusus ini, kita mudah mengerjakannya, kita mudah menentukan hasilnya. Misalkan, ciri khusus soal cerita KPK. Yang pertama, biasanya soal cerita KPK menggunakan kata atau frase sekali beberapa waktu. Misalkan sebuah lampu berkedip sekali 5 detik. Lampu yang kedua berkedip 6 detik. Jika mereka berkedip bersamaan pada waktu tertentu, misalkan 10.00, kapan lagi mereka berkedip bersamaan? Ataupun jika A melakukan sebuah kegiatan beberapa hari sekali, B melakukan sebuah kegiatan beberapa hari sekali, waktunya berbeda. Lalu ditanya kapan lagi mereka melakukan kegiatan itu secara bersamaan. Agar lebih jelas, perhatikan soal berikut. Kita akan membahas yang pertama soal cerita KPK. Ya, kita perhatikan soal di samping. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 3 hari sekali, Desi les setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi berikutnya? Jadi, mereka tidak selalu bertemu setiap Ani les, karena waktunya berbeda-beda dengan Desi les. Untuk mengerjakan ini, ya, dengan ciri-ciri yang sudah saya tadi utarakan, ini jelas KPK. Karena angkanya kecil, kita menggunakan kelipatan. Lihat pembelajaran sebelum ini. Bagaimana kita membahas KPK dengan metode kelipatan. Ani, ini si Ani, Desi. Ani sekali 3 hari. Berarti ditulis 3. Desi sekali 4 hari. Kita buat kelipatan dari 3 dan 4. 3, 6, 9, ini 4, 8, 12. Belum ada ketemu. Setelah 9, untuk kelipatan 3, 12. Sudah ada ketemu. Berarti KPK-nya adalah 12. Yang artinya Ani dan Desi akan bertemu kembali 12 hari kemudian dari hari ini. Jika hari ini mereka bertemu dan mereka akan bertemu kembali 12 hari kemudian. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ani pergi berenang ke kolam renang Cahaya. Dia pergi berenang sekali 12 hari. Sedangkan Desi pergi ke kolam renang yang sama sekali 18 hari. Jika mereka pergi hari ini tanggal 1 Oktober 2020. Tanggal berapa mereka kembali berenang bersama-sama di kolam renang Cahaya? Mari kita jawab. Untuk soal yang kedua, kita menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel karena angkanya lumayan besar, kita gunakan tabel. Tapi jika kalian lebih suka menggunakan cara kelipatan, boleh dicoba. Kita buat FP-nya, faktor primanya dari angka 12, ini si Ani, angka 18 untuk si Desi.
Kita buat faktor prima terkecil 2. Ini 6, ya, 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9. Boleh dilingkari, walaupun nanti dilingkari ini khusus untuk mengerjakan FPB. Dibagi lagi 2. Ya. 6 bagi 2 3. Bagi yang nggak paham silahkan cek video sebelumnya. Ini tetap 9 karena tidak bisa dibagi 2. 3 dan 9 dibagi 2 tak bisa, selanjutnya dibagi 3. Dibagi 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Selanjutnya dibagi 3 lagi bisa? Iya, bisa dibagi 3 1. Kalau sudah dapat 1 berarti sudah selesai. KPK dari 12 adalah semuanya FP dikalikan, faktor prima dikalikan. Berarti KPK dari 12 dan 18 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, maka 4 kali 9 adalah 36. Berarti mereka akan bertemu kembali 36 hari lagi. Tanggal berapakah itu? Cara mengerjakan seperti ini. Yang pertama mereka bertemu 1 Oktober. 1 Oktober 2020. Bagaimana kita mengetahui tanggal berapa mereka bertemu? Maka tambahkan dengan KPK-nya. Tambahkan dengan KPK. KPK-nya tadi 36. Ditambahkan. Ya. Hasilnya adalah 37. Setelah dapat 37, harus dikurangkan dengan bulan Oktober. Bulan di mana mereka harus melalui bulan Oktober tersebut. Bulan Oktober ada 31 hari. Harus dikurangkan karena nggak ada tanggal 37, maka harus dikurangkan. 37 kurang 31 adalah 6. Berarti ini ya, berarti mereka bertemu kembali di bulan November di tanggal 6 tahun 2020. Ya, demikian cara mengerjakan soal cerita KPK. Kita lanjut ke soal yang ketiga dan keempat nanti khusus untuk FPB. Ciri khusus soal cerita FPB biasanya dalam kalimatnya tertulis membagi kelompok, membagi benda sama banyak antara kelompok A dan kelompok B dan kelompok seterusnya jumlahnya sama, atau membagi sesuatu kepada berapa orangkah benda itu dapat dibagikan. Untuk lebih jelas, lihat soal berikut, soal nomor 3, soal cerita FPB. Kelas 4 terdiri dari 12 laki-laki dan 18 perempuan. Guru matematika akan membentuk kelompok matematika, di mana setiap kelompok harus terisi dengan jumlah laki-laki yang sama antar kelompok dan jumlah perempuan harus sama antar kelompok. Berapa kelompokkah yang dapat dibentuk dalam kelas tersebut? Kita kerjakan. Nomor 3, soal cerita FPB. Kita pakai tabel juga. Ini sudah kita kerjakan di soal nomor 2, angkanya sama. Tetapi ini adalah soal cerita FPB. Caranya sama, dibagi faktor prima yang terkecil. 2. 6. Ini 9. Kalau dapat bersama-sama dibagikan, makanya dilingkari ya FP-nya. Dibagi 2 lagi. Ini 3, ini tidak bisa. Jangan dilingkari karena ada yang kosong atau ada yang tidak dapat dibagikan. Selanjutnya 2 tak bisa, 3 bisa. 3 bagi 3 1, selesai, coret. 9 bagi 3 3. Dilingkari. Karena apa? Karena dua-duanya dapat dikerjakan. Lalu yang terakhir dibagi 3. Ini sudah selesai, dapat 1. Selesai sudah. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah
yang dilingkari dikalikan. Faktor prima yang dilingkari dikalikan. 2 dikali 3 adalah 6. Berarti 6 kelompok yang dapat dibentuk. Kita lanjut ke soal yang keempat, soal cerita FPB. Perhatikan soal yang keempat. Budi memiliki apel sebanyak 30, jeruk 24 buah. Dia berencana memberikan seluruh buah tersebut tanpa sisa kepada beberapa anak-anak. Kepada berapa anakkah yang dapat dibagikan dan setiap anak dapat berapa buah? Kita kerjakan soal nomor 4 sama seperti nomor 3 menggunakan tabel. Faktor prima dari 30 ini apel, 24 jeruk. (30) dan 24 dapat dibagi faktor prima terkecil yaitu 2. Kita mulai dari 2. Karena dapat dibagi 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 nanti dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7 dan seterusnya. Tetapi kalau masih bisa dibagi 2 tetap dibagi 2. 15 ini 12. Dilingkari karena dua-duanya dapat dibagikan. Dapat dibagi 2 lagi? Iya ada. Ini tak bisa tapi 12 dapat dibagi 2. Jangan dilingkari karena dua-duanya tidak berhasil dibagi. Dibagi 2 lagi, ini tetap nggak bisa, 3. Tidak dilingkari. Dibagi berapa lagi? 15 dan 3 tidak dapat dibagi 2, dibagi 3. 5. Selesai, ini 1. Berarti dilingkari karena berhasil dua-duanya. 5 tidak dapat dibagi 3. Lalu dibagi berapa? Dibagi 5. 1 selesai. Jadi FPB adalah yang dilingkari. 2 kali 6. 2 kali 3 adalah 6. Berarti dia dapat membagi 30 apel, 24 jeruk secara rata atau adil dan habis tanpa sisa kepada 6 anak. Dan setiap anak mendapatkan apel, jumlah apelnya 30 dibagi dengan FPB-nya 6. Apel, jumlah apelnya dibagi dengan FPB-nya 6, hasilnya adalah 5. 5 apel per anak. Jeruk. 24 jeruk dibagi FPB-nya 6, maka dapat 4 jeruk per anak. Berarti setiap anak mendapatkan 5 apel, 4 jeruk. Berarti 9 buah. Yang terdiri dari 5 apel dan 4 jeruk. Demikian soal cerita KPK dan FPB. Saya yakin kalian dapat terbantu, dan untuk soal-soal yang lain yang mirip dengan ini walaupun angkanya beda, bahkan angkanya ada 3, tetap sama caranya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video Bimbel Cahaya agar kami tetap semangat.